perancangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan silabus. Oke, langsung saja untuk teman-teman di sini kita ada pretest. Untuk pretest yang pertama langsung saja, apa yang dimaksud dengan silabus dalam perencanaan pembelajaran? Boleh untuk teman-teman langsung menjawab saja. Oke, boleh Temima, silakan. Izin menjawab, saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi, apa yang dimaksud dengan silabus dalam perencanaan pembelajaran adalah seperangkat rencana dalam pengaturan pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan pengembangan perangkat pembelajaran yang mana disusun secara sistematis untuk satu atau lebih mata pelajaran atau tema tertentu. Terima kasih. Oke, terima kasih Temima. Selanjutnya untuk pretest yang kedua yaitu apa perbedaan utama antara silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP? Boleh? Oke, silakan Teh Syifa. Ya baik, perkenalkan saya Syifa Irinisa dari kelompok 4. Untuk perbedaan utama antara silabus dan RPP adalah silabus itu garis besar dari materi dan kompetensi untuk satu semester, sedangkan untuk RPP itu adalah rencana yang mendetail untuk satu atau beberapa pertemuan. Dalam cakupan waktu, silabus itu berlaku untuk satu semester atau satu tahun ajaran, sedangkan RPP itu disusun untuk satu pertemuan atau beberapa pertemuan saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Teh Syifa. Selanjutnya untuk pretest yang ketiga itu kan komponen-komponen yang harus ada di dalam format RPP. Boleh, silakan yang mau buat. Oke, Teh Salma boleh dipersilakan. Untuk beberapa komponen yang harus ada di RPP itu meliputi dari tugas sekolah dan mata pelajaran, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Cukup. Oke, terima kasih Teh Salma. Selanjutnya untuk pretest yang keempat yaitu mengenai mengapa perencanaan pembelajaran itu dianggap sangat penting untuk menentukan keberhasilan belajar mengajar. Boleh untuk teman-teman yang mau menjawab? Oke, perkenalkan nama saya Salwa Alia Lestari, perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab. Perencanaan pembelajaran sangat penting karena menjadi panduan utama bagi guru dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi secara sistematis. Sehingga dengan perencanaan yang baik, proses belajar mengajar menjadi terarah, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai dan hasil belajar siswa menjadi lebih optimal. Terima kasih, Kang. Oke, terima kasih Teh Salwa. Selanjutnya untuk pretest terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan prinsip. Nah, oke, boleh Teh Neti, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Meki Nuraini, perwakilan dari kelompok 2. Izin menjawab soal yang kelima terkait dengan apa yang dimaksud dengan prinsip berpusat pada peserta didik ya dalam RPP. Jadi artinya itu pembelajaran tentunya dirancang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, minat, serta kemampuan peserta didik sehingga peserta didik itu aktif terlibat dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya menerima materi saja, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Neti. Untuk selanjutnya untuk menjawab pretest ini mungkin kita dilanjut langsung ke pembahasannya mengenai tentang silabus RPP dan keterkaitan silabus dan RPP. Boleh silakan langsung untuk rekan saya dan Vita. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita pertama masuk ke silabus. Silabus merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
Secara etimologis, silabus berarti garis besar materi, sedangkan secara terminologis merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam komponen pembelajaran seperti materi, kegiatan, indikator, penilaian, waktu, dan sumber belajar. Silabus ini tidak hanya berfungsi sebagai daftar materi, tetapi juga sebagai kerangka yang mengatur keterkaitan antara tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara terarah. Boleh di next. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Prinsip silabus ini kita harus memperhatikan pengembangan silabus di mana agar pembelajaran yang dirancang dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Prinsip tersebut antara lain ada ilmiah, yang dimana ilmiah yaitu materi pembelajaran dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua relevan, yaitu sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga sistematis, yaitu komponen silabus disusun secara teratur. Yang keempat konsisten, yaitu adanya kesesuaian antara kompetensi, indikator, materi, dan penilaian. Lalu yang kelima yaitu memadai, yaitu cakupan materi cukup untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keenam ada aktual dan kontekstual, yaitu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan nyata. Yang ketujuh ada fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang kedelapan yaitu menyeluruh, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Di mana prinsip tersebut menunjukkan bahwa silabus harus dirancang secara komprehensif dan tidak hanya berisi daftar materi pembelajaran. Boleh di next. Selanjutnya yaitu komponen utama silabus. Di sini ada identitas mata pelajaran. Komponen ini memuat informasi dasar seperti nama mata pelajaran, kelas, semester, dan satuan pendidikan. Identitas ini berfungsi untuk memberikan kejelasan konteks penggunaan silabus. Yang kedua yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. KI dan KD ini merupakan landasan utama dalam penyusunan silabus. Kompetensi ini menjadi acuan dalam menentukan arah, isi, dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga yaitu materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini berisi pokok bahasan yang harus dipelajari peserta didik. Pemilihan materi ini juga harus disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dasar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Lalu yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran yang menggambarkan proses atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam mencapai kompetensi. Kegiatan ini harus dirancang secara sistematis dan relevan dengan materi serta indikator yang telah ditentukan. Lalu yang kelima yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda atau kriteria keberhasilan belajar peserta didik, di mana indikator ini harus dirumuskan secara jelas dan dapat diukur. Lalu yang keenam yaitu penilaian. Penilaian ini digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator dan kompetensi. Teknik penilaian yang digunakan juga harus sesuai dengan karakteristik indikator baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Lalu yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ini menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk mempelajari suatu materi atau mencapai kompetensi tertentu. Penentuan waktu ini juga harus mempertimbangkan tingkat kesulitan materi dan kondisi peserta didik. Lalu yang ke-8 yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran seperti buku teks, media pembelajaran, lingkungan, maupun sumber lain yang relevan. Boleh di next. Selanjutnya langkah-langkah penyusunan silabus. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana tahap ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik sebagai dasar dalam pengembangan komponen selanjutnya. Lalu yang kedua, mengembangkan materi pembelajaran.
Materi yang disusun berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Materi juga harus relevan, memadai, dan mampu mendukung pencapaian kompetensi. Langkah yang ketiga yaitu menentukan indikator pencapaian kompetensi, di mana indikator yang dirumuskan ini sebagai acuan dalam menilai ketercapaian kompetensi. Maka indikator harus bersifat spesifik, operasional, dan dapat diukur. Langkah yang keempat yaitu menyusun kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai indikator dan kompetensi. Kegiatan harus mencerminkan pendekatan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Langkah selanjutnya yaitu menentukan teknik penilaian. Penilaian disusun sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sehingga mampu mengukur hasil belajar secara tepat dan objektif. Untuk langkah yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keluasan materi, tingkat kesulitan, serta karakteristik peserta didik. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar, di mana sumber belajar yang dipilih untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih efektif dan kontekstual. Boleh di next. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat silabus. Silabus memiliki fungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, silabus juga bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran sendiri, yaitu merupakan rencana pembelajaran yang disusun secara rinci untuk setiap pertemuan atau lebih. Nah, RPP itu dikembangkan dari silabus dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, RPP juga menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran yang meliputi tujuan, materi, metode, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian. Oleh karena itu, RPP harus disusun secara sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu prinsip penyusunan RPP. Yang pertama itu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Terus yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga berpusat pada peserta didik. Yang keempat mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam menjamin keterkaitan antara komponen pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya tentang komponen RPP. Nah, komponen RPP ini dibagi menjadi 8. Nah, yang pertama yaitu identitas sekolah dan mata pelajaran, di mana bagian awal dalam RPP yang berisi informasi umum seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas, atau semester, dan lain-lainnya. Bagian ini juga berfungsi sebagai keterangan administratif yang menunjukkan di mana dan untuk siapa RPP tersebut digunakan sehingga memudahkan dalam pengelolaan pembelajaran. Terus yang kedua ada kompetensi dasar atau KD dan indikator. Nah, di mana kemampuan ini yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Sedangkan indikatornya itu merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang lebih spesifik dan dapat diukur. Nah, bagian ini juga sangat penting karena menjadi dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran serta menentukan bentuk penilaian yang sesuai. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini berisi pernyataan mengenai hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung. Tujuan ini juga harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar dapat menjadi arah dalam pelaksanaan pembelajaran serta sebagai acuan dalam penilaian keberhasilan belajar siswa. Terus yang keempat ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini isi atau bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik itu yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedurnya. Nah, materi ini disusun berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Yang kelima,
ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini cara atau strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik seperti diskusi, ceramah, atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Terus yang keenam ada media dan sumber belajar. Nah, media dan sumber belajar ini yaitu alat bantu dan referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti buku, video, alat peraga maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, penggunaan media dan sumber belajar ini yang tepat dapat meningkatkan minat belajar siswa serta membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah. Terus yang ketujuh ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di mana rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, bagian ini juga mengatur alur pembelajaran serta sistematis, mulai dari pemberian motivasi dan apresiasi, pelaksanaan kegiatan inti, hingga penarikan kesimpulan dan refleksi. Terus yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Nah, penilaian adalah proses untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil belajar peserta didik, mulai berbagai teknik seperti tes, observasi, maupun penugasan. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai serta sebagai dasar dalam memberikan tindak lanjut pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. Untuk langkah yang pertama yaitu mengkaji silabus yang tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua itu menentukan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga menentukan materi pembelajaran. Yang keempat menentukan metode dan media pembelajaran. Yang kelima menyusun langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menentukan penilaian. Terus di sini untuk fungsi RPP itu memiliki fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, yang membantu guru mengelola pembelajaran secara sistematis serta menjadi acuan dalam melakukan penilaian hasil belajar. Di sini juga ada keterkaitan silabus dan RPP. Nah, keterkaitan silabus dan RPP itu komponen yang saling berkaitan. Nah, silabus berfungsi sebagai kerangka umum yang memuat gambaran keseluruhan proses pembelajaran mengenai apa yang akan dipelajari. Nah, sementara itu, RPP merupakan penjabaran lebih rinci dari silabus sebagai pedoman pelaksanaan mengenai bagaimana proses pembelajaran di kelas dilakukan. Oleh karena itu, sinkronisasi keduanya sangat krusial untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Oke, di sini kita memasuki Q&A. Boleh untuk kelompok 1 dipersilakan pertanyaannya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya Mesin Donata Sarah. Pertanyaannya adalah seorang guru menemukan bahwa silabus yang digunakan sekolahnya mencantumkan alokasi waktu 4 jam. Namun setelah melaksanakan diagnostik, ia menyadari bahwa siswanya memiliki pemahaman dasar yang sangat rendah. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan guru tersebut dalam menyusun RPP? Terima kasih. Oke, dilanjut kelompok 2. Perkenalkan, saya Zatina Aulia, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, jika RPP disusun dengan sangat lengkap dan sistematis, tetapi hasil pembelajaran tetap tidak optimal, menurut kalian di mana letak kesalahannya? Pada perencanaan, pelaksanaan, atau silabus? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Dilanjut kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Adinko Ismail, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana jika pelaksanaan di kelas itu tidak sesuai dengan RPP yang sudah dibuat? Oke, terima kasih kelompok 4. Izin masuk, izin bertanya. Saya Dina Mulyadini dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, dalam prinsip penyusunan RPP terdapat poin memperhatikan perbedaan individu atau peserta didik. Nah, bagaimana langkah konkret penyusunan RPP agar dapat mengakomodasi perbedaan kecepatan belajar siswa, namun tetap mencapai alokasi waktu yang telah ditentukan di silabus?
Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Dilanjut kelompok selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Dina Fatihah, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana guru dapat mengevaluasi apakah silabus yang dibuat sudah memenuhi prinsip konsistensi? Terima kasih. Terima kasih. Boleh dilanjut kelompok selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Maulana Romarito, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, silabus seringkali disusun berdasarkan urutan logis keilmuan, namun apakah susunan tersebut secara efektif membangun kemampuan berpikir kritis dan memecah masalah yang dapat diaplikasikan siswa di luar lingkungan akademik, atau hanya sekedar mempersiapkan mereka untuk ujian? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dilanjut kelompok selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Tongan Seloho, perwakilan kelompok 7. Izin bertanya, dalam penyusunan silabus dan RPP, bagaimana guru dapat mengintegrasikan asesmen formatif secara berkelanjutan, agar tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memantau perkembangan proses belajar siswa dapat mengganggu alokasi waktu pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut. Baik, izin bertanya, saya Aura Sabila Rusdina dari perwakilan kelompok 8, menuntut penerapan berbagai prinsip seperti berpusat pada peserta didik dan penggunaan teknologi, namun tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Bagaimana guru dapat menyusun RPP yang tetap ideal secara konsep, tetapi realistis untuk diterapkan sesuai kondisi nyata sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dilanjut kelompok selanjutnya. Oke, izin masuk, saya Fajri dari kelompok 9. Izin bertanya, apakah langkah-langkah evaluasi sebentar. Ya, apakah langkah-langkah evaluasi yang dilakukan sudah mencerminkan evaluasi sebagai proses yang dinamis, atau justru masih terjebak dalam pola konvensional yang memisahkan evaluasi dari pencapaian itu sendiri? Cukup. Terima kasih Kang Fajri. Boleh dilanjut ke selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Siti Khadijah, perwakilan dari kelompok 11. Izin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa RPP yang disusun benar-benar mencerminkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan hanya sekedar memenuhi kelengkapan administratif saja. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dilanjut. Baik, perkenalkan saya Rosali dari kelompok 12. Izin bertanya, jika silabus adalah kerangka umum dan RPP adalah penjabaran rinci, lalu siapa yang bertanggung jawab jika terjadi ketidaksinkronan antara keduanya di lapangan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut. Izin masuk, saya Samiatul Jannah, perwakilan dari kelompok 13. Izin bertanya, bagaimana hubungan antara KI, KD, dan komponen dalam silabus dapat memengaruhi keberhasilan pembelajaran di kelas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena sudah bertanya semua, mungkin saya izin menjawab 3 pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan oleh Siti Khadijah, yaitu tentang bagaimana cara memastikan bahwa RPP yang disusun benar-benar mencerminkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan sekedar memenuhi kelengkapan administratif saja. Nah, untuk RPP itu dapat dikatakan benar-benar berpusat pada peserta didik. Nah, apabila terdapat keselarasan antara tujuan, kegiatan, dan penilaian yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Hal ini juga ditunjukkan melalui perumusan tujuan yang berorientasi pada aktivitas belajar siswa. Nah, kegiatan pembelajaran ini yang mendorong partisipasi aktif seperti diskusi dan pemecahan masalah, penggunaan metode dan media yang relevan dengan karakteristik peserta didik, serta penilaian yang tidak hanya mengukur hasil akhir, tapi juga proses belajar secara autentik. Nah, jika komponen-komponen tersebut itu tidak terpenuhi dan pembelajaran masih didominasi oleh guru, maka RPP itu cenderung hanya bersifat administratif ya.
Apakah sudah terjawab? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 12, yaitu dari Teh Rosali ya tadi. Pertanyaannya itu tentang jika silabus adalah kerangka umum dan RPP adalah pembelajaran rinci, lalu siapa yang bertanggung jawab jika terjadi ketidaksinkronan antara keduanya di lapangan? Betul, Teh? Oke, langsung saja dijawab. Nah, tanggung jawab utama terhadap kesinkronan antara silabus dan RPP itu berada pada guru, Teh. Nah, sebagai perancang sekaligus pelaksanaan pembelajarannya. Nah, karena RPP merupakan penjabaran langsung dari silabus. Ketidaksinkronan itu biasanya disebabkan oleh kurang tepatnya pemahaman terhadap kompetensi dasar atau KD, atau ketidaksesuaian dalam merancang materi, kegiatan, dan penilaiannya. Namun, tanggung jawab ini juga bersifat kolektif dalam lingkup satuan pendidikan, di mana forum seperti MGPE, MGMP, atau tim kurikulum sekolah memiliki peran dalam melakukan supervisi dan memastikan keselarasan perencanaan pembelajaran tersebut. Apakah sudah terjawab, Kak Rosali? Oke, kita anggap sudah terjawab saja ya, Kak Rosali. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga itu dari kelompok 13. Pertanyaan dari Teh Islamiyatul Jannah tentang bagaimana hubungan antara KI, KD, dan komponen dalam silabus dapat memengaruhi keberhasilan pembelajaran di kelas. Nah, untuk hubungan antara KI, KD, dan komponen dalam silabus itu sangat menentukan keberhasilan pembelajaran ya, karena membentuk alur yang sistematis dari tujuan hingga evaluasi. Nah, KI dan KD ini menjadi dasar dalam merumuskan indikator yang spesifik dan terukur, yang kemudian digunakan untuk menentukan materi, kegiatan, pembelajaran, serta penilaiannya. Nah, apabila terdapat ketidaksesuaian antara komponen tersebut, itu maka pembelajaran berpotensi tidak efektif dan tujuan tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika seluruh komponen saling selaras, maka proses pembelajaran akan berlangsung secara terarah dan meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Apakah sudah terjawab, Teh Iis? Terjawab, cukup. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk jawaban dari kelompok kami. Langsung saja kita ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa silabus dan RPP merupakan komponen krusial dalam perencanaan pembelajaran. Nah, silabus ini berperan sebagai kerangka umum yang membuat kompetensi, materi, kegiatan, serta penilaian. Sementara itu, RPP adalah penjabaran rinci dari silabus yang berfungsi sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, silabus dan RPP ini harus disusun berdasarkan komponen serta prinsip tertentu agar pembelajaran berlangsung secara sistematis, efektif, dan mencapai tujuan. Nah, selain itu juga penyusunannya itu perlu memperhatikan karakteristik peserta didik serta kondisi pembelajaran guna menciptakan proses belajar yang lebih bermakna. Nah, silabus dan RPP juga memiliki keterkaitan erat di mana silabus menjadi landasan penyusunan RPP. Sinkronasi antara keduanya itu sangat krusial untuk menjamin proses pembelajaran yang terarah dan pencapaian tujuan secara optimal. Mungkin itu saja pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.